Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina idal fitri ba'da siyami Ramadan wa idal adha ba'da yaumi Arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi alladina adhaba anhum rizza wat tahar. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. I'lamu annamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun walad darul akhiratu khairul liman ittaqa wa tajawadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Shadaqallahul adzim. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u fi bilhamdulillah fahuwa aqta. Setiap amal baik yang tidak awali dengan ucapan hamdalah maka terputus. Hadis riwayat Abu Daud. Setiap amal manusia jika tidak awali dengan hamdalah maka amal itu terputus sia-sia. Tidak dapat dibawa menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka awali segala amal dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Majtama'a qaumun summa tafarraqu an ghairi dzikrillah wa salatan ala nabi sallallahu alaihi wasallam ila qamu an antanizibah. Sekelompok orang berkumpul, mereka bubar tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka halnya mereka meninggalkan busuknya bangkai. Kita tidak ingin majelis kita menjadi majelis bangkai yang busuk, maka kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajmain. Pagi ini umat Islam dari pusat kota suci Mekah Al-Mukarramah sampai berbagai penjuru negeri mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak perlu
kepada syukur kita, karena syukur kita hanya akan kembali kepada diri kita, menambah dan mengekalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana firman Allah, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan, la in syakartum la azidannakum, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan tambahkan nikmat kepada kalian. Quran surat Ibrahim ayat 7. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini lewat momen Idul Adha kita kembali diingatkan dengan beribu makna hikmah yang terkandung di balik sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun inti dari semua makna itu diterangkum dalam 3 poin besar. Hikmah yang pertama yaitu antara hubungan orang tua dengan anak. Peristiwa kurban mengingatkan kita pada hubungan kepatuhan mutlak Ismail alaihi salam kepada ayahandanya Ibrahim alaihi salam dengan ucapan yang tertulis di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka pandur mada tara. Ya qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail alaihissalam menjawab, hei bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Inilah jawaban anak yang soleh, patuh kepada, tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawaban soleh diharapkan oleh Nabi Ibrahim dalam sebuah doanya, Rabbi habli minas solihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Peristiwa menyentuh hati dan perasaan ini mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana anak-anak kita. Sudahkah kita didik menjadi anak yang patuh, taat, mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Anak adalah amanah, anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan anak kita bisa masuk surga. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, man ala salasa banatin fadabbahunna wa jawwazahunna wa ahsana ilaihina falahul jannah. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis Nabi SAW, siapa yang merawat 3 orang anak perempuan, ia didik dengan baik, ia nikahkan dengan orang baik, maka surgalah baginya. Jadi anak akan menyebabkan seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan anak pula amal-amal kita akan terus mengalir walaupun kita telah meninggal dunia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, ida matal insanu in qata amaluh illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yadullah. Apabila manusia mati, maka putuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Namun perlu kita diingat, disebabkan anak juga kita akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satun qad haramallahu alaihil jannah, mudminul hamr wal 'aq wad dayus alladhi yukiru fi ahlil khabas. 3 orang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga bagi mereka. Siapa saja? Yang pertama, pecandu hamr.
pecandu narkoba. Yang kedua, orang yang senantiasa durhaka kedua ibu bapaknya. Yang ketiga, yaitu wali atau orang tua yang membiarkan keluarganya berbuat dosa dan nista. Hadis riwayat Imam Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi ini kita diingatkan dengan tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Sudahkah kita didik mereka dengan baik? Bagaimana bacaan Al-Quran mereka? Bagaimana sholat mereka? Sudahkah mereka menutup aurat? Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, mendidik, mengingatkan mereka. Pagi ini juga anak diingatkan, kita seorang sebagai anak diingatkan untuk apa? Untuk senantiasa berbakti kedua ibu bapa itu. Bagaimana banyak amal mereka, bagaimana banyak amal kita. Kalau anak durhaka kepada orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan surga bagi mereka. Ini pentingnya kita sebagai anak senantiasa berbakti kedua ibu bapa kita. Jika mereka masih hidup, yakni orang tua kita masih hidup, kembali dari sholat Id ini kita masih bisa mendapati mereka di rumah, peluk mereka, mencium mereka dengan kasih sayang sebagaimana ungkapan bersalah karena tidak mampu membalas budi mereka, pengorbanan untuk kita sebagai anak-anak mereka. Namun andai ajal mendahului, artinya orang tua telah mendahului kita, sesal kemudian tiada berarti. Kita hanya mengucapkan Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku ketika aku masih kecil. Hanya itulah yang dapat kita ucapkan dengan perasaan sedih di dalam hati karena orang tua telah mendahului kita. Surga di bawah telapak kaki ibu, ini bukanlah ungkapan hamba tanpa makna. Karena dalam sebuah riwayat hadis, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu, ya Rasulullah, inni kuntu aradul jihad ma'aka abtagi bidalika wajhallah wa daral akhirah. Qala waihaka ahayatun ummuk? Qultu na'am. Qala irji fabarraha summa ataituhu min janibil ahr faqultu ya Rasulullah inni kuntu aradtul jihad ma'aka abtaki bidalika wajhallah wa daral akhirah. Qala waihaka ahayatun ummuk? Qultu na'am ya Rasulullah. Qala farji ilaiha fabarraha summa ataituhu min amamihi faqultu ya Rasulullah inni kuntu aradtul jihad ma'aka abtagi bidalika wajhullah wa daru ahilah. Qala wahyaka ahayatun ummuk? Qultu na'am ya Rasulullah. Qala wahyaka iljam rijlaha pasamal jannah. Muawiyah bin Abi Jahimah As-Sulami menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dengan harapan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan di akhirat. Rasulullah SAW bertanya, apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab, iya ya Rasulullah. Pulanglah, berbaktilah kepadanya. Muawiyah, saya datang lagi dari sisi yang lain. Saya katakan, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dengan mengharap kemuliaan Allah dan kemuliaan di akhirat. Rasulullah SAW bertanya, apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab, ya Rasulullah, dia masih hidup. Maka Rasulullah berkata, pulanglah, berbaktilah kepadanya. Muawiyah pun tidak datang lagi. Saya datang lagi dari arah depan Rasulullah SAW. Saya katakan, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dengan mengharap kemuliaan Allah dan kemuliaan di akhirat. Rasulullah SAW bertanya, apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab, ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, rawatlah kakinya, engkau dapati surga di sana. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Bakti kepada ibu membuat seorang anak terkabul doanya, melebihi sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah berkata, inna rajulan ya'tikum min Yaman yuqalu lahu Uwais la yadau bil Yaman ghairu ummi lahu qad kana bihi bayadun pada Allahu pada
fadhabahu anhu ila maudi'ad dinar aw dirham faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum. Ada seorang laki-laki, ia datang kepada kamu, kata Nabi. Ia berasal dari negeri Yaman, namanya Uwais. Ia tidak bisa meninggalkan Yaman saat ini karena ia merawat ibundanya. Ia pernah terkena penyakit supak, warna putih pada kulit. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit itu kecuali hanya tertinggal sebesar uang logam, dinar atau dirham. Siapa di antara kamu, kata Rasul kepada para sahabat, yang berjumpa dengannya, maka mintalah doa kepadanya agar Allah mengampuni kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Bayangkan seorang hamba yang lemah, jauh dari Rasulullah SAW, tapi doanya terkabul, mengalahkan doanya para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat Nabi pun diminta agar memohonkan doa darinya. Doanya terkabul karena baktinya kedua ibu bapak kepada ibunya, tanpa menyampingkan makna ayah. Anna rajulan qala ya Rasulullah inna li malan wa waladan wa inna abi yuridu ayyahtaja mali faqala anta wa malu kali abik. Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW mengadukan ayahnya seraya berkata, wahai Rasulullah, saya mempunyai harta dan anak, tapi ayah saya ingin mengambil harta saya. Rasulullah SAW menjawab, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Artinya bukan hanya berbakti kepada ibu, namun tidak menyampingkan bagaimana pengorbanan seorang ayah. Itu pun kita harus tetap baik kepada kedua ibu bapak kita. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Bagaimana mungkin orang dapat menyampingkan kedua orang tuanya, bangga dengan harta, anak, bahkan amalnya, padahal orang tua ada pada level kedua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uf wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wahfid lahumā janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut, maka dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan keduanya dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Posisi mereka setelah Allah Subhanahu wa taala, mengapa masih ada orang yang sombong menuntut mereka ke pengadilan dunia hanya karena ingin merebut kebahagiaan dunia? Sadarkah mereka bahwa murka Allah Subhanahu wa taala terletak pada murka kedua ibu bapa, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, ridho Rabbi piridol walidain wa sahatuhu pisahotihima. Ridho Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hikmah yang kedua daripada peristiwa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu keseimbangan antara usaha dan tawakal, sayang dan cinta kepada anak dan istri, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala masih tetap dipatuhi. Meleleh air mata Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan Ismail kecil di sebuah lembah kering. Kisah itu diabadikan di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengadu kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dijar inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun.
Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati, ya Tuhan kami. Yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Di tengah lembah yang tandus tanpa tanaman, itulah Hajar dan Ismail berada. Seorang wanita lemah dan bayi yang tidak berdaya membutuhkan air. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menurunkan air kepada mereka? Tidak. Hajar bukan wanita lemah. Ia perempuan yang tegar. Hajar tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengangkat tangan. Hajar tidak membawa-bawa nama besar suaminya yang seorang nabi dan anaknya juga seorang nabi. Hajar tidak pula menghujat dan mencela di mana air berada. Tapi Hajar berjalan kaki dari Bukit Sofa dan menuju Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tumit perempuan yang lemah itu menginjak pasir gurun panas di bawah terik matahari. Setelah ia lelah dan tetap tidak mendapatkan air yang ia cari, maka ia kembali ke tempat Ismail terbaring. Ternyata air tidak ditemukan di tempat yang dicari, namun air datang dari tumit Ismail yang belum pandai melangkah. Dari kisah ini tersirat sebuah makna yang sangat mendalam, yaitu pentingnya berusaha sekuat tenaga dan seoptimal mungkin untuk mencari apa yang kita inginkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung memberikan tanpa adanya usaha. Demikian juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik yang kita inginkan tidak akan terwujud kecuali keinginan dan perbuatan dari kita sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Di sanalah keserasian antara syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama-sama mengajarkan keseimbangan antara usaha dan doa. Rasulullah SAW tidak pernah duduk berpangku tangan menunggu rizki turun datang dari langit. Al-Quran mengajarkan, "Faida qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, "Dan apabila telah ditunaikan salat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung." Qala rajul, "Ya Rasulullah, aqiluha atawakal au utlikuha atawakal?" Qala aqilha wa tawakal. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Apakah unta ini saya tambatkan lalu bertawakal atau saya lepaskan saja kemudian saya bertawakal?" Rasulullah SAW menjawab, berkata bahwasanya, "Tambatkanlah unta tersebut, setelah itu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Berusaha tanpa tawakal adalah sombong, bertawakal tanpa usaha adalah pesong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah yang terakhir yang ketiga adalah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam bukan agama yang melarang orang untuk mencari harta. Dalam Islam diajarkan orang yang mampu secara ekonomi, kuat fisik, ilmu dan iman lebih baik dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang yang miskin, lemah fisik, lemah ilmu dan lemah iman. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah min mu'min dhaif." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam ibadah haji kita mengenal istilah wukuf yang merupakan rukun haji, yaitu berkumpul di padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Wukuf adalah miniatur hari mahsyar kelak. Saat manusia dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia terdiri dari berbagai suku dan jenis kulit, suku bangsa dan jenis kulit.
maka terdiri dari tingkat, level dan kedudukan semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiada ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah kecuali takwanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alakum minas su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Miniatur hari kiamat, pada hari itu tidak ada yang dapat menolong manusia kecuali amalnya sendiri. Saudara yang kita harapkan dapat membantu kita, mereka justru lari meninggalkan kita, sebagaimana Allah mengisyaratkan di dalam Quran surat Abbas, yauma yafirul mar'u min ahih. Anak-anak yang begitu sayang kepada orang tua ketika berada di dunia juga meninggalkan orang tua, wa ummihi wa abi, akan lari. Kemudian demikian juga dengan istri dan sanak keluarga, wa sahibatihi wa bani. Semuanya disibukkan oleh urusan masing-masing. Sudahkah kita mempersiapkan diri menghadapi hari itu dengan amal dan amal harta kita yang kita punya? Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mencari harta itu sulit, namun ada yang lebih sulit dari itu semua, yaitu berjuang melawan hawa nafsu yang senantiasa membisikkan, yaitu dari setan yang selalu mengajak agar manusia akan menahan harta tidak untuk berkurban, tidak bersedekah, sehingga mati dalam keadaan menumpuk harta, tidak pernah berbuat untuk agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya seujung kuku. Setelah melaksanakan wukuf di Arafah, jamaah haji pun pergi menuju Muzdalifah, kemudian menginap di Mina selama 3 hari untuk melontar jumrah. Ritual melontar jumrah ini pun mengingatkan kita kepada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang ketika itu akan menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, kemudian digoda oleh syaitan agar tidak melaksanakan perintah Allah itu. Namun Nabi Ibrahim menolak ajakannya dan melontarnya dengan batu. Dari kisah dan ritual ini tersimpan hikmah bahwa setan tidak akan pernah bosan menggoda manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, summa la'atainahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Kemudian saya, kata setan, akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan tidak engkau mendapati kebanyakan mereka bersyukur taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-A'raf ayat 17. Setan akan datang dari depan, dari belakang, dari arah kanan dan kiri manusia. Sebab itu manusia mesti mengerti hakikat setan menjadikan sebagai musuh yang sebenarnya, sebagaimana firman Allah, inna syaitanakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh bagimu yang harus dianggap musuh olehmu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah haji yang berada di Mina dan seluruh kaum muslimin menyembelih hewan kurban, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, fasolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dalam ibadah kurban ini tergandung makna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim agar menyembelih putranya, kemudian Allah menggantinya dengan sembelihan itu dengan seekor kambing, wa padainahu bididhim adin, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan. Di samping itu, dalam ibadah kurban ini terkandung makna kepedulian sosial, memperhatikan nasib orang lain dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain, serta mengikis sifat kikir yang ada dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuqasuha nafsi faulaika humul muflihun, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Ibadah kurban juga mengisyaratkan kepada makna menyembelih sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia, sifat rakus, tamak, tidak peduli sesama, dan sifat binatang lainnya. Berkurban hari ini bukan hanya sekedar mampu melawan setan dan mengeluarkan untuk
uang untuk menyembelih hewan kurban. Namun itu semua adalah langkah awal menuju pengorbanan lain untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak hamba-hamba Allah yang perlu dibantu. Anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, harta yang banyak tidak dapat membantu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menolong adalah amal badan dan amal harta yang pernah kita infakkan di jalan Allah. Berapa banyak harta yang kita cari tapi kita tidak pernah menikmatinya, tapi dinikmati ahli waris, bahkan orang lain yang tidak memiliki nasab dengan hubungan darah dengan kita. Kalau ingin menikmati harta yang kita cari dengan tetes peluh dan air mata, maka gunakanlah itu semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semoga momen Idul Adha kembali mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan anak, seimbang dalam usaha dan tawakal, dan yang lebih jauh penting adalah berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fi wal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrullah ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah bima amar wa antahu amanaha wa jajar wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala anbiya'ik wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahu ma'ani khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wardu anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirki wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyat wansur man nasaradin wahdul man hadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal jalajila wa su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa an sairil mudlani muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.